Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak wal nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Al-Imam Al-Muhaddith Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Ibn Abdul Aziz Ibn Abbas Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1945 Masehi di kota Makkah Al-Mukarramah, dan beliau wafat tepat pada tanggal 29 Oktober tahun 2004 atau bertepatan dengan 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah. Dari nama beliau As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dinisbatkan kepada mazhab Maliki. Walaupun demikian, beliau secara mazhab bermazhab Maliki, namun beliau juga menguasai seluruh mazhab yang mu'tabarah. Bahkan beliau menulis satu kitab managib terkait Imam Malik bin Anas berjudul Imam Daril Hijrah, menunjukkan beliau mengikuti daripada mazhab Al-Maliki. Adapun Al-Idrisi adalah nasab dari leluhurnya yang bernama Idris bin Abdillah, yang berhijrah ke Fes, Maroko, kemudian melahirkan para raja di Fes, sampai akhirnya ada salah satu turunannya hijrah ke Makkah dan bermukim di sana. Kemudian dari Al-Hasani, nama belakang beliau Al-Hasani, nisbat kepada keturunan Imam Hasan bin Ali ibn Abi Thalib, dari jalur ayah maupun jalur ibu. Ibunda beliau adalah anak keturunan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani. Kemudian julukan beliau dijuluki sebagai Muhaddits Al-Haramain, ahli hadis dua kota suci Makkah dan Madinah. Dan julukan beliau juga sebagai Mujaddid abad 20, sebagaimana yang telah diprediksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam As-Sakhawi. Nabi bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus untuk umat ini di penghujung setiap 100 tahun seorang mujaddid atau para mujaddid. Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, beliau berguru kepada banyak guru, sehingga disebutkan jumlah guru beliau secara keseluruhan berjumlah 200 lebih. Dan guru-guru beliau tersebar di berbagai belahan dunia Islam, di Mesir, di India, di Maroko, Aljazair, dan wilayah-wilayah lainnya seperti Hadramaut, Yaman. Dan guru-guru utama beliau yang ada di Makkah Al-Mukarramah maupun yang ada di sekitarnya seperti Syekh Hasan Mashhad, Said Amin Qutbi, dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Dan salah satu guru utama beliau tidak lain adalah ayahanda beliau, yaitu As-Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, yang menjadi pusat
atau senternya para ulama di zaman tersebut. Syekhus Suyukh, gurunya para guru. Di rumah mereka adalah rumah yang dipenuhi dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadah, turun-temurun hingga saat ini diwariskan oleh putranya, Dr. Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tidak salah jika rumah semacam ini sesuai dengan syair yang dibuat oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Baitun Nubuwah wal Futuwah wal Huda wal Ilm fil Madi wa fil Mutawaqqi'i. Rumah dengan atmosfer kenabian, rumah yang dipenuhi dengan kedermawanan, rumah yang dipenuhi dengan petunjuk, rumah yang dipenuhi dengan ilmu di masa lampau dan di masa yang akan datang. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki juga memiliki kelebihan. Dikatakan oleh para ulama, beliau memiliki 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lainnya. Yang pertama, beliau adalah orang yang kaya raya. Begitu kayanya beliau sering menderma kepada kaum du'afa minal fuqara wal masakin. Bahkan beliau juga turut andil membantu pembangunan pesantren di Tanah Jawa. Beliau juga andil membantu di dalam proses atau pengembangan dakwah di Tanah Jawa dan sekitarnya. Bahkan beliau menderma secara khusus kepada murid-muridnya. Yang di sekolah beliau tidak dipungut biaya sama sekali, seluruhnya beliau yang menanggung biayanya. Bahkan tiket mereka pun untuk kembali ke tanah air juga ditanggung oleh beliau. Bahkan rekening mereka dari murid-murid juga sering beliau berikan hadiah uang dan mengirimkan transfer uang kepada murid-muridnya yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan kedua, beliau adalah orang yang sangat alim, sangat cerdas. Bahkan kecerdasan beliau itu disebutkan di usia 15 tahun sudah diizinkan oleh para guru-gurunya untuk mengajar di Tanah Haram. Bahkan beliau juga menjadi dosen di Saudi Arabia. Dan beliau di usia 15 tahun sudah menghafal seluruh kitab-kitab hadis yang mu'tabarah. Di antaranya kitab hadis Al-Muwatta, dan juga di usia anak-anak sudah menghafal Al-Quran 30 juz dengan qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyar. Beliau juga disebutkan sebagai satu-satunya orang Saudi Arabia yang mendapatkan gelar doktor di usia 25 tahun. Awal belajar beliau di Madrasah Al-Falah, di mana ayah beliau sebagai pengajar di sekolah tersebut dan juga mengajar di Masjidil Haram. Kemudian beliau melanjutkan dari Madrasah Al-Falah, beliau belajar dari guru ke guru sampai akhirnya beliau pun mengambil pendidikan formal di Universitas Al-Azhar Mesir. S1, S2 dan S3 beliau tamatkan dengan sangat luar biasa. Bahkan di usia 25 tahun beliau sudah mendapatkan gelar doktor, dan beliau diakui sebagai satu-satunya orang Arab atau orang Saudi Arabia yang mendapatkan gelar doktor di usia 25 tahun. Ini menunjukkan betapa alimnya beliau, betapa cerdasnya beliau. Kelebihan ketiga yang dimiliki oleh beliau, jamil. Beliau orang yang sangat tampan dan gagah. Bagaimana murid-muridnya mensifati beliau, begitu tampannya beliau, begitu gagahnya beliau. Dan gagahnya beliau dan tampannya beliau bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga akhlak beliau yang sangat begitu indah. Beliau berinteraksi dengan murid-muridnya, dengan para ulama, dan dengan masyarakat. Itu sangat luar biasa, meniru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Dan beliau adalah ulama yang sangat produktif. Banyak karya tulis yang beliau tulis di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya beliau disebutkan menulis hampir di semua disiplin ilmu agama, mulai dari akidah, mulai dari fikih, tasawuf, hadis, tafsir, usul fikih, as-sirah, at-tarikh, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Bahkan disebutkan kitab atau judul kitab yang beliau tulis sampai berjumlah 200 judul, bahkan lebih, baik yang matbu' yang telah dicetak ataupun yang makhtutah masih berupa manuskrip. Di antara kitab-kitab yang populer yang beliau tulis ada yang berjudul Al-Anwar Al-Bahiyah
membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wa huwa bil ufuqil a'la, juga membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kitab Zubdah fi Ulumil Quran, membahas tentang ilmu ulumil Quran. Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Fiqih, membahas tentang usul fiqih. Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi Mustalah Al-Hadis, membahas tentang ilmu Mustalah Al-Hadis. Ada juga kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi Quran, yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Kemudian dalam tasawuf beliau menulis kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, dan di dalam hadis beliau menulis kitab daripada Asy-Syama'il berjudul Al-Insanul Kamil, yang membahas fisik dan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Kitab Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah, membahas tentang keutamaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, membahas tentang manaqib daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan kitab yang paling fenomenal dan yang paling terkenal dan memberikan banyak manfaat kepada umat Islam, terlebih khusus ahli sunnati wal jamaah, adalah kitab Mafahim Yajib an Tusahhahah, yaitu kitab yang membahas kesalahpahaman yang perlu dikoreksi. Beliau membantah argumentasi daripada golongan salafi yang banyak menyalahkan masalah tawasul, masalah maulid, dan lain sebagainya. Disitulah beliau berargumentasi dengan sangat indah, dengan sangat ilmiah, sehingga beliau mematahkan pendapat-pendapat mereka dengan dalil-dalil yang beliau ambil dari ulama-ulama mereka. Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, beliau memiliki satu kitab Sirah An-Nabawiyah berjudul Tarikh Al-Khawadith, di mana kitab tersebut beliau tulis di waktu usia sangat muda. Dalam kitab tersebut beliau ada membahas satu bab yang menarik, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Dan kitab ini adalah kitab yang mengupgrade daripada Sirah Nabawiyah dengan metodologi tarikh. Perbedaan antara at-tarikh dan sirah, tarikh membahas peristiwa-peristiwa bersejarah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tahunnya, sedangkan sirah membahas biografinya secara terperinci. Itu perbedaan antara at-tarikh dan as-sirah jika dinisbatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membahas di 10 Hijriah ada peristiwa yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Imam Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Muaz bin Dzabal juga diutus ke Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari juga diutus ke Yaman. Imam Ali bin Abi Thalib tepatnya berada di kota Son'ah, sedangkan Muaz bin Dzabal diutus di kota Ta'is, sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari diutus ke kota Zabid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Imam Ali bin Abi Thalib ke kota Son'ah, Nabi berdoa li ta'kid, untuk menguatkan, Allahumma hdih qalbahu wa thabbit lisanahu, ya Allah berikanlah petunjuk ke dalam hatinya dan kokohkanlah lisannya. Walaupun sebelumnya Imam Ali sudah dapat petunjuk, karena murid terdekat Rasul adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Namun doa ini sebagai penegasan bahwa hati Sayyidina Ali dipenuhi dengan petunjuk dan lisannya selalu berada di atas kebenaran. Kemudian Sayyidina Muaz bin Jabal diutus ke Ta'is. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal sebelum diutus ke Ta'is, beliau mengatakan, ya Muaz, bima taqdi, wahai Muaz, dengan apa engkau berhukum nanti? Maka Sayyidina Muaz mengatakan, aqdi bi kitabillah, aku akan berhukum dengan Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, fa in lam tajid, kalau kau tidak menemukan hukum di dalam Al-Quran, maka Sayyidina Muaz mengatakan, bisunnati Rasulillah, aku berhukum dengan sunnah Rasulillah. Fa in lam tajid, jika kau tidak temukan di sunnah Rasulillah, maka dikatakan oleh beliau, ajtahid bi ra'yi, aku beristihad dengan pikiranku. Kemudian Nabi SAW menepuk daripada dadanya Sayyidina Muaz bin Jabal dan berdoa, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah berikan petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa-apa yang diridhoi oleh Rasulnya. Allah, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para fuqaha menjadikan istinbat hukum bahwa referensi hukum Islam yang pertama adalah Alkitab, Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, sedangkan yang ketiga Al-Ijma' dan Al-Qiyas merujuk daripada ijtihad. Ya, merujuk kepada ijtihad. Nabi juga mendoakan Abu Musa al-Asy'ari ketika hendak dikirim ke Zabid. Barakallahu fi Zabid. Fi riwayah Nabi pernah mendoakan kota tersebut, semoga Allah berikan keberkahan kepada kota Zabid. Dan subhanallah, doa ini terrealisasi, digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlahir banyak ulama setelah itu yang tidak bisa dihitung jumlahnya mereka. Sebut saja yang mensyarahi kitab Ihya bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, beliau adalah orang Zabid. Sebut saja yang mensyarahi kitab Mutammim Majrumiyah berjudul Al-Kawakib Ad-Durriyah, beliau juga orang Zabid. Sebut saja yang menyusun kitab Baikuniyah, nazam tentang ilmu mustalah hadis, beliau juga orang Zabid. Sebut saja yang menyusun kitab Maulid Nabi Abdurrahman Ad-Dibai, juga orang Zabid. Dan sebut saja ulama yang sangat alim bernama Al-Imam Ibnu Muqri' yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, alimul bilad Yamaniyah, orang paling alim senegeri Yaman, namanya Ibnu Muqri'. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan Ibnu Muqri' dilahirkan pada tahun 700-an, abad ke-7 Hijriah. Salah satu kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Ibnu Muqri' berjudul adalah Unwanul Syarafil Wafi, yang dimana dalam satu kitab ada 5 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi. Yang luar biasa, dalam satu lembar kita baca secara bentuk teka-teki silang. Dengan pola tersebut kita bisa menemukan 5 ilmu tersebut dalam satu lembar. Baca dan terbalik muncul ilmu qawafi. Sisi kanan, sisi kiri akan muncul ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu nahu, dan ilmu arud. Itu dalam satu lembar dan polanya seperti teka-teki silang. Ini menunjukkan kealiman daripada Al-Imam Ibnu Muqri'. Yang menarik dari utusan-utusan Nabi ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lokasi pembangunan masjid. Maka dibuatlah masjid oleh Imam Ali bin Abi Thalib di Son'ah. Sampai sekarang ada masjid namanya Masjid Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dipesankan lokasi tertentu yang sudah dipilih Rasulullah untuk dibangunkan masjid di kota Ta'is oleh Muaz bin Dzabal. Kemudian dipesankan kepada Abu Musa al-Asy'ari membangunkan masjid di kota Zabid. Subhanallah, dengan teknologi canggih, kita gunakan Google Map, menggunakan satelit, dari atas kelihatan 3 masjid itu sejajar, padahal jaraknya sangat jauh antara kota Zabid, Son'ah dan Ta'is, itu sangat jauh. Sejajar dengan kiblat Ka'bah. Dari mana Nabi bisa mengetahui hal itu? Lewat satelit mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Itu dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitab beliau Tarikh al-Hawadith. Kemudian dikembangkan oleh Dr. Abu Khalil Syauqi yang membahas tentang masalah sejajar masjid tersebut lewat menggunakan Google Map. Itu sangat luar biasa dan menunjukkan kebenaran apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Tidaklah keluar dari lisanku melainkan semuanya adalah benar. Hal yang menarik juga apabila Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki memberikan orasi atau pidato, cara berpidato beliau dan cara orasi beliau persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca riwayat, disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 741 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kanat qiraatuhu tartila, adalah cara pidatonya Nabi atau cara bacanya Nabi tartil, la hadzan wala ajilatan, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Bal qiraatun mufassaratun harfa harfa. Nabi ketika menyampaikan pidato ataupun membaca firman, itu beliau membaca huruf per huruf dengan sangat jelas. Wa kana yuqatti'u qira'atahu ayah wa ayah, dan juga membaca Al-Qur'an ayat per ayat.
itu dilakukan oleh Abu ya Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki di dalam menyampaikan pidatonya atau berorasinya menggunakan cara yang persis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cara mengulang-ulang kata-kata atau kalimat tertentu biasanya diulang sebanyak 3 kali. Hal itu sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yu'idu thalatha marratin. Nabi biasanya mengulang-ulang kalimat-kalimat yang dianggap sangat penting, diulang sebanyak 3 kali. Ini bagaimana kita lihat ittiba'nya Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meniru bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi dalam masalah menyampaikan pidato dan berbicara, beliau ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keramat beliau disebutkan, beliau ketika dibongkar kuburannya tahun pertama, karena peraturan yang ada di Saudi Arabia bahwa 1 tahun kuburan itu dibongkar. Jika sudah jadi tulang belulang, dipindahkan dan digantikan dengan jenazah yang baru. Itu dilakukan juga kepada Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki ketika membongkar kuburannya. Tahun pertama masih utuh, maka dilanjutkan lagi tahun kedua, dibongkar lagi masih utuh, sampai tahun kelima masih utuh. Bahkan wajahnya lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi, kukunya bertumbuh, ya, keringat, rambutnya menjadi lebih panjang dan mengeluarkan aroma minyak kasturi. Akhirnya dipermanenkan kuburan itu, tidak dibongkar selama-lamanya. Itu keramat daripada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di antara kalam-kalam hikam beliau pernah mengatakan, manittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa orang yang ilmunya luas, maka dia sedikit mengingkari orang lain. Nasihat kedua beliau mengatakan, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bir ridha syekh. Tetapnya ilmu dengan mengulang pelajaran, berkahnya ilmu dengan berkhidmah kepada guru, dan manfaat ilmu dengan mendapatkan ridho daripada gurunya. Nasihat ketiga beliau mengatakan, khairul amal qada'u hawaijin nas. Sebaik-baiknya amal qada'u hawaijin nas, dia memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan manusia. Dia membantu manusia di saat mereka butuh. Itulah amalan yang paling terbaik. Mungkin itu sekelumit daripada biografi singkat Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada jalan beliau, pemikiran beliau, ilmu beliau, dan juga bisa tabarukan dengan murid-murid beliau yang alhamdulillah sangat banyak di Indonesia ini. Mudah-mudahan dapat barokah beliau sebagai seorang soleh ibnu soleh ibnu soleh ibnu soleh, faqih ibnu faqih ibnu faqih ibnu faqih, muhaddits ibnu muhaddits wa ibnu muhaddits, wa wali ibnu wali wa ibnu wali, sehingga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.